Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farnisa Baharudin, NPM 020424111188, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 1D. Nah, saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sumiati Rashid, SPD, MAT. Di sini materi yang akan saya bawakan yaitu tentang barisan dan deret serta penerapannya dalam bidang ekonomi. Nah, kita masuk yang pertama yaitu barisan dan deret. Barisan merupakan susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Nah, bilangan-bilangan yang tersusun tersebut biasa kita sebut dengan suku. Jika dilihat dari segi perubahan dari suku-suku yang berurutan, maka barisan dapat menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometrik. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu deret. Deret adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Apabila dilihat dari segi perubahan suku-sukunya yang berurutan, maka deret dapat menjadi dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometrik. Barisan dan deret aritmatika. Nah, barisan aritmatika adalah suatu barisan di mana selisih di antara dua suku yang berurutan mempunyai nilai yang konstan. Nah, secara umum, suku-suku dalam barisan aritmatika mempunyai bentuk yaitu A1, A2, A3, dan seterusnya. Untuk mencari suku ke N dalam barisan aritmatika, maka kita sering menggunakan rumus yaitu Sn sama dengan A1 ditambah dengan N dikurang dengan 1 dikalikan dengan B. Atau bisa juga dengan AN sama dengan A1 ditambah dengan N dikurang dengan 1 dikalikan dengan B. Ya, kita masuk ke salah satu contoh soalnya yaitu nih, di sini yaitu carilah suku ke-12 dari barisan 25, 31 dan 37. Nah, jadi kita disuruh cari suku ke-12-nya. Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui N atau suku yang akan kita cari yaitu 12, A1 suku pertamanya sama dengan 25, dan B atau bedanya yaitu sama dengan 6. Kita masukkan rumusnya yaitu Sn sama dengan A1 ditambah dengan N dikurang dengan 1 dikalikan dengan B. Nah, S12 atau suku yang akan kita cari yaitu suku ke-12 sama dengan suku pertamanya 25 ditambahkan dengan suku 12 dikurang dengan 1 dikalikan dengan bedanya yaitu 6. Nah, S12 sama dengan 25 ditambahkan dengan 12 kurang 1 yaitu 11 dikalikan dengan 6. Setelah itu S12 sama dengan 25. Nah, ditambahkan dengan 11 kali 6 yaitu 66. Jadi, hasilnya suku ke-12 dari barisan 25, 31, dan 37 yaitu S12 sama dengan 91. Nah, setelah itu ke selanjutnya yaitu deret aritmatika. Nah, deret aritmatika merupakan jumlah dari suku-suku dalam suatu barisan aritmatika. Untuk mencari suku-suku Kn dari barisan aritmatika, kita menggunakan rumus yaitu Dn sama dengan N dibagi dengan 2 dikalikan dengan 2A ditambah dengan N dikurang dengan 1 dikalikan dengan B. Nah, kita masuk saja langsung ke contoh soalnya yaitu contoh soalnya di sini ya. Nah, carilah jumlah 10 suku pertama dari barisan 4, 7, 10, 13, 16. Kita disuruh cari 10 suku pertamanya. Nah, kita tulis penyelesaiannya. Diketahui A1 atau suku pertamanya sama dengan 4. Nah, bedanya yaitu sama dengan 3 dan N 10 suku yaitu N atau suku yang kita cari yaitu suku ke-10. Kita masukkan rumusnya yaitu Dn sama dengan N dibagi dengan 2 dikalikan dengan 2A ditambah dengan N dikurang dengan 1 dikalikan dengan B. Nah, D10 atau suku yang akan kita cari itu suku 10 suku sama dengan 10 dibagi dengan 2. Nah, 2 dikalikan dengan suku pertama yaitu 4 ditambah dengan suku 10 dikurang dengan 1 bedanya yaitu sama dengan 3.
Jadi D10 sama dengan 5. 5 dapat dari 10 dibagi dengan 2. Terus dikalikan dengan 8. 8 dapat dari 2 kali 4. Terus ditambahkan dengan 9. 9 dapat dari 10 kurang 1. Terus bedanya dikalikan dengan 3. D10 sama dengan 5 dikali 35. Karena dapat dari 9 kali 3 ditambahkan dengan 8. Jadi hasilnya yaitu 175. Jumlah 10 suku pertama yaitu 175. Nah, setelah itu kita masuk ke selanjutnya yaitu barisan dan deret geometrik. Nah, barisan geometrik merupakan susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu. Nah, biasa untuk mencari suku Kn-nya, kita menggunakan rumus yaitu ASN sama dengan A1 dikalikan dengan R, dipangkatkan dengan R dikurang dengan 1. Nah, atau kita bisa juga pakai SN sama dengan A1 dikalikan dengan R, dipangkatkan dengan N dikurang dengan 1. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Mari. Nah, sini. Salah satu contoh soalnya yaitu carilah suku ke-10 dari barisan geometrik dengan suku pertama adalah 2. Jadi suku pertamanya adalah 2 dan rasionya adalah 3. Jadi nah ini penyelesaiannya yaitu kita tulislah rumusnya. Kita rumuskan nih. Kita pakai rumus SN sama dengan A1 dikali dengan R pangkatkan N dikurang dengan 1. Nah, S10 atau suku ke-10 sama dengan 2 dikalikan dengan suku pertamanya itu 2, kita kalikan dengan 3 pangkat 9 sama dengan 2 dikalikan dengan 19.683 didapat dari 3 pangkat 9. Nah, setelah itu S10 sama dengan 39.366 didapat dari 2 dikalikan dengan 19.683. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu deret geometrik. Nah, deret geometrik itu merupakan jumlah dari suku-suku atau bilangan dalam suatu barisan geometrik. Deret geometrik berbentuk Dn sama dengan A1 ditambah dengan A1R ditambah dengan A1R kuadrat dan seterusnya, terus ditambahkan dengan A1R dipangkatkan N dikurang dengan 1. Nah, untuk memperoleh suku Kn dalam deret geometrik ini, kita sering menggunakan rumus menurut dari rasionya. Jika R lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus Dn sama dengan A1 dikalikan dengan 1 dikurang dengan R dipangkatkan N dibagi dengan 1 kurang R. Jika R-nya lebih kecil dari 1, maka kita menggunakan rumus A1 dikalikan dengan R dipangkatkan N dikurang dengan 1 dibagi dengan R kurang 1. Jika R sama dengan 1, maka rumusnya menjadi Dn sama dengan N dikurang dengan A1. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu di sini. Nah, ini carilah suku ke-10 pada deret geometrik berikut. Nah, yaitu 3, 9, 27 dan seterusnya. Penyelesaiannya diketahui A1-nya atau suku pertamanya yaitu 3, rasionya yaitu 3 dan N-nya atau suku ke-10-nya yaitu 10. Nah, karena R lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama tadi yaitu Dn sama dengan A1 dikalikan dengan 1 dikurang dengan R dipangkatkan N dibagikan dengan 1 dikurang dengan R. Nah, langsung ke bawah, D10 atau suku yang kita cari yaitu suku 10 sama dengan 3 yaitu suku pertamanya, 1 dikurang dengan rasionya yaitu 3 dipangkatkan dengan 10 dibagikan dengan 1 dikurang dengan rasionya yaitu 3 sama dengan 3. Nah, kita kalikan dengan 1 dikurangi dengan 59.049. Nah, itu didapat dari 3 pangkat 10 dikurang atau dibagi dengan min 2. Min 2 didapat dari 1 dikurang dengan 3. Nah,
sama dengan 3 dikalikan dengan min 59.048. Nah, dibagikan dengan min 2. Itu karena ini didapat dari ini. 1 dikurang dengan 59.049. Nah, sama dengan min 17.714. Ini didapat dari 3 dikalikan dengan 59.048. Nah, dibagikan dengan min 2. Jadi hasilnya yaitu 17.714 dibagikan dengan min 2 mendapatkan hasil 88.572. Jadi jumlah suku ke-10 pada deret geometrik yaitu 88.572. Nah, setelah itu kita masuk ke selanjutnya yaitu penerapannya dalam bidang ekonomi. Nah, bagaimana penerapan barisan dan deret dalam bidang ekonomi? Oke, yaitu di sini kita sering mendapatkan dia diterapkan dalam bidang ekonomi yaitu terutama dalam bidang keuangan. Di sini saya cuma ambil salah satu contohnya yaitu bunga sederhana dan potongan sederhana, yang mana dia sering dirumuskan. Kita masuk saja ke salah satu contoh soalnya, yaitu saya ambil pada bunga potongan sederhana. Nah, ini salah satu contoh soalnya yaitu Amir ingin mengetahui berapa banyak nilai yang harus diinvestasikan di bank saat ini jika tingkat bunga di bank per tahun 20%. Nah, supaya pada akhir tahun ke-4 nilai uangnya 25%, jadi harus bagaimana? Nah, kita tulis penyelesaiannya. Diketahui F atau tahun ke-4 sama dengan 25 juta. I sama dengan bunga yaitu 20%, kita bikin dalam bentuk desimal yaitu 0,2. N sama dengan 4 atau tahun yaitu 4 tahun. Kita pakai rumus P sama dengan Fn sama dengan 1 ditambah dengan IN. Nah, P sama dengan Fn yaitu 20 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 yaitu bunganya dikalikan dengan tahunnya yaitu 4. Sama dengan 25 juta dibagi dengan 1,8 didapat dari 0,2 dikalikan dengan 4 ditambahkan dengan 1 sama dengan 13 juta 888 rupiah. Nah, jadi sebanyak 13 juta 888 rupiah uang yang harus diinvestasikan agar bisa mencapai 25 juta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.